Saat ini, pada hari ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan kepada semua jemaat dengan tajuk renungan mengubah masa lalu. Namun sebelum kita meneruskan perkongsian pelajaran ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk tunduk sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang maha kudus dan maha pengasih, Engkaulah yang kami puji dan kami sembah, karena Engkaulah yang telah menciptakan kami dan menebus kami dari kebinasaan dosa melalui Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang bertajuk mengubah masa lalu. Tuhan, pimpin hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya tujuan daripada pelajaran ini akan dapat hamba-Mu sampaikan dengan sederhana dan jelas, supaya semua yang mendengarkan itu akan mendapat message daripada kebenaran firman Tuhan, yang akan memberi kekuatan kepada kami, memberi dorongan kepada kami melalui pimpinan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dibangunkan secara rohani dan kami semakin dekat dengan Bapa, dan kami dapat mengikuti jejak langkah Yesus. Ampuni kami dari segala pelanggaran, kelemahan dan dosa-dosa kami, agar kami tetap menjadi milik Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa hamba-Mu ini, dan Roh Tuhan sudah menyediakan hati kami untuk mendengar dan menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah kamu berpikir apabila kamu mengingat satu kejadian yang berlaku dalam hidup kamu? Mungkin sesuatu tindakan yang sudah terlanjur kita lakukan, satu kata-kata yang sudah terlanjur kita katakan, dan itu telah mengakibatkan satu kejadian yang tidak baik. Mungkin sebagai contoh, oleh karena kata-kata yang kita telah keluarkan itu mengakibatkan hubungan kita dengan seorang sahabat atau siapa saja telah menjadi renggang, bahkan retak, dan persahabatan itu tidak lagi sama seperti dahulu. Mungkinkah itu dapat dipulihkan kembali? Pernahkah Anda berpikir, kalaulah masa dapat diundur kembali, kalaulah masa dapat diputar kembali, saya tidak mahu melakukan kesilapan ini, saya tidak mahu mengatakan kata-kata yang telah melukai hati sahabat saya, hati bapak saya, hati ibu saya, hati adik-beradik saya, atau hati siapapun juga. Mungkin Anda pernah berpikir seperti itu, ataupun satu perbuatan yang akhirnya kita sesali. Pernahkah kita berpikir, kalaulah masa dapat diundur kembali, diputar kembali, saya tidak mau melakukan itu. Namun pada hakikatnya, kebenarannya, apa yang nyata berlaku, semua itu kita tidak mampu, kita tidak berkuasa untuk mengubahnya lagi. Apa yang telah berlaku itu telah berlaku. Apa yang sudah terjadi itu telah terjadi, dan kita tidak mampu untuk mengubahnya lagi. Kita mungkin menyesali perbuatan kita, kata-kata kita, atau apapun juga tindakan kita, dengan akibat-akibat yang tidak baik sesudah itu. Kita mungkin menyesal, namun kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubahnya lagi. Kita tidak mampu berbuat sesuatu agar itu tidak berlaku, karena itu semuanya sudah berlaku. Bagaimana dengan tindakan-tindakan kita?
perbuatan kita, kata-kata kita yang melukai hati Tuhan, membuatkan Tuhan sedih. Semua itu yang melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan, membuat kita berdosa, menjadikan kita orang-orang berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Dimanapun kita mencari, kita tidak akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikan, untuk mengubah segala sesuatu yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Dan apabila itu tidak dapat kita ubah, apalah harapan kita? Karena semua itu tercatat di dalam kehidupan kita. Segala yang kita sudah katakan, segala yang sudah kita lakukan, bahkan dalam pikiran kita pun yang menjadi kejahatan dalam hidup kita, itu tidak dapat kita ubah lagi. Itu sedang terpampang di dalam rekod kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita adalah orang-orang yang akan binasa di dalam penghukuman Tuhan. Karena keadilan Tuhan menghukum orang-orang berdosa, menghukum dosa. Tetapi orang yang melakukan dosa itu juga akan turut terhukum. Lalu apa harapan kita sebagai orang-orang yang berdosa? Satu-satunya harapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Karena melalui Yesus, kabar baiknya adalah segala masa lalu kita dapat diubah. Bagaimana? Apakah perbuatan kita yang salah itu akan dapat diputar kembali sehingga itu tidak terjadi? Atau apakah kata-kata yang sudah kita keluarkan itu, yang sudah menyakitkan hati siapapun juga, dapat ditarik kembali sehingga perkataan itu tidak kedengaran kepada orang yang telah disakiti? Bukan seperti itu. Perbuatan atau kata-kata yang sudah kita lakukan itu tidak akan diubah lagi, tidak akan dapat diputar kembali. Tetapi kabar baiknya adalah kematian Yesus di kayu salib telah mengubah masa lalu kita. Apapun catatan dosa dalam kehidupan kita di masa lalu, di dalam Yesus, apabila kita beriman kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, catatan itu akan diubah. Masa lalu kita akan diubah oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang tidak berpengharapan, semua itu akan diubah menjadi masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, akan manusia yang sudah berdosa, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, bukan perbuatan atau kata-kata kita yang sudah terjadi itu yang akan diubah kembali, tetapi dosa yang tercatat dalam rekod kehidupan kita, segala tindakan dan kata-kata kita yang menjadi dosa kita di hadapan Tuhan, akan dihapuskan, akan dibersihkan, seolah-olah kita tidak pernah berdosa apabila kita menerima dengan iman kematian Yesus di kayu salib sebagai jalan penebusan kita dari kebinasaan dosa, dan kita diperbaharui kembali. Saya ingin membaca satu ayat daripada firman Tuhan
yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Kata Tuhan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Ya, karena Tuhan sendiri, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Bukan karena didasarkan oleh siapapun juga, bukan didasarkan oleh kebaikan kita atau sesuatu yang baik dalam hidup kita, tidak. Itu didasarkan atas kasih Tuhan sendiri, sehingga Dia mengampuni kita melalui korban sempurna kematian Yesus di kayu salib. Dan Tuhan tidak seperti manusia. Kalau kita mengampuni kesalahan kita sesama, kita memaafkan, kita masih mengingat kesalahan itu. Dan ada kemungkinannya kita masih mengungkit. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosa. Satu perkabaran yang sungguh indah, sungguh baik, dan memberi harapan kepada kita semua yang sudah berdosa kepada Tuhan. Pada hari ini, apapun dosa, apapun kejahatan yang sudah kita lakukan, sudah kita katakan, sudah kita pikirkan, masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang suram, kabar baiknya untuk Anda dan saya pada hari ini adalah kita diampuni, kita disucikan, masa lalu kita diubah oleh Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kita diperkirakan sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya yang tidak pernah berdosa. Bukan karena perbuatan kita atau kata-kata kita itu diubah sehingga tidak berlaku. Bukan. Tetapi dosa yang sudah kita lakukan itu akan diampuni, dihapuskan, dan tidak diingat-ingat lagi oleh Bapa Surgawi kita. Karena apa? Karena kalau masih ada satu dosa saja pun yang tidak diampuni dalam kehidupan kita, itu sudah cukup untuk menghalangi kita daripada masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Bapa yang kekal. Tidak perlu 2, tidak perlu 3 atau 4 atau 10. Hanya satu dosa yang kita tidak akui, kita tidak memohon keampunan, dan kita tidak bertobat, sudah cukup untuk menghalang kita memasuki kerajaan Yesus, kerajaan kekal Tuhan. Sebab itu, pada hari ini, kita kembali kepada Tuhan. Apapun masa lalu kita, semerah apapun, sehitam apapun perbuatan kita, kejahatan kita, pada hari ini Tuhan memanggil kita. Kabar baiknya adalah masa lalu kita akan diubah oleh Tuhan. Masa lalu kita adalah kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi pada hari ini dan masa depan kita, kita menuju kepada keselamatan. Oleh karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Lalu sesudah kita diampuni, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yohanes pasal 3, di mana Yesus mengatakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Karena jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan ini benar. Dilahirkan kembali adalah sesudah kita menerima Yesus, menerima pengampunannya, kita diperbaharui kembali, kita lahir, dan kita mau hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Namun kita tidak pernah mampu melakukan itu. Kita tidak pernah mampu. Hanya oleh kuasa Roh Tuhan yang diberikannya kepada kita, yang kita mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan
membuatkan kita mampu dan kuat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk setia menurut kepadanya. Satu ayat lagi yang saya ingin baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Apakah kepastian kita bahwa kita diampuni dari segala dosa dan kejahatan kita? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ini adalah Tuhan. Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah setia dan adil apabila kita mengaku dosa kita. Jangan sembunyikan dosa kita. Mungkin di hadapan manusia, dosa-dosa kita tidak pernah diketahui, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi baginya. Sebab itu, Tuhan memanggil Anda dan saya pada hari ini untuk bertobat. Akuilah dosa-dosa kita. Akuilah dosa-dosa kamu di hadapan Tuhan. Saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan dan bertobat daripadanya, menyesali kejahatan dosa-dosa kita. Dan Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan dan kecemaran dosa-dosa kita. Tuhan mampu, dan hanya Tuhan yang dapat mengubah masa lalu kita, yaitu masa lalu kita yang sedang membawa kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus yang kita terima dengan iman, pengampunannya saat ini, bermula hari ini, perjalanan kita sedang menuju kepada keselamatan yang kekal di dalam kuasa darah Yesus. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kesabaran kita semua untuk mendengarkan perkongsian pada hari Sabat ini. Semoga firman ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Berupaya membangkitkan kerinduan di dalam hati kita untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu memulihkan kehidupan kita. Bukan setakat mampu memulihkan kita dari segala penyakit, tetapi penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit dosa, dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Pengampunan Tuhan itu tidak bergantung pada perasaan kita. Mungkin kita sudah berdoa sungguh-sungguh memohon keampunan daripada Tuhan, tetapi kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah diampuni. Mengapa saya sudah berdoa tetapi saya masih merasakan bahwa saya sangat berdosa? Dosa-dosa saya belum diampuni. Ingat, pengampunan Tuhan tidak didasarkan pada perasaan kita semata-mata, tetapi pengampunan Tuhan berdasarkan kasih setianya. Apa yang Dia sudah janjikan, Tuhan tidak akan mungkiri, karena Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan mampu mengubah masa lalu kita. Sebab itu, marilah kita datang dan menerima rahmat pengampunannya, pemulihannya, dan mula berjalan di dalam terang kasih dan kebenaran Tuhan, sebagaimana Yesus telah berjalan di dalam kebenarannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.